saya akan mempresentasikan tentang topik 5 demonstrasi kontekstual mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dalam pembelajaran. Tugas ini saya kerjakan bersama kelompok saya yaitu Ferry Ferdian, Nona Arlita, dan juga Mbak Suhriyatul Umah. Ada sebuah kasus di mana ada seorang peserta didik yang bernama Diana yang seringkali tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya dan ulangannya juga menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Dari kasus ini ada 3 pertanyaan yang muncul. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kira-kira cara melakukan asesmen terhadap Diana? Pertanyaan kedua adalah jenis asesmen apakah yang akan digunakan atau diberikan kepada siswa tersebut, dan harus kita jelaskan pula bagaimana pertimbangan dalam pemilihan asesmennya. Pertanyaan ketiga, kesimpulan apa yang dapat ditarik dari asesmen yang telah didesain dan dilakukan tersebut. Jawaban untuk pertanyaan pertama, bagaimana kira-kira cara melakukan asesmen terhadap Diana? Yang pertama adalah kita harus menganalisis dulu karakteristik Diana ini dengan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui lebih lengkap terkait kemampuan siswa, kondisi awal siswa, dan tidak lupa juga kita berkonsultasi dengan orang tua siswa agar kita dapat memberikan treatment yang tepat. Step selanjutnya atau step kedua adalah kita setelah mendapatkan hasil asesmen kita mengetahui bahwa Diana memiliki gaya belajar auditory atau dari segi sosial individual, dia kurang bisa bersosial dan kompetensi awalnya tertinggal dengan siswa yang lain. Itu adalah data yang sementara kita dapatkan dari kasus tersebut. Kemudian step 3 adalah setelah kita mengetahui tentang informasi peserta didik, kita dapat memberikan treatment selanjutnya, yaitu solusi untuk mengatasi masalahnya dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu materi pembelajarannya disajikan dengan media auditory atau media audio, menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan levelnya Diana atau pembelajaran sesuai level, serta asesmen disesuaikan dengan karakteristik Diana. Bisa melakukan tes lisan atau wawancara dan dilanjutkan dengan melakukan refleksi serta tindak lanjut dari hasil siklus pembelajaran yang ada. Pertanyaan ketiga berkaitan dengan jenis asesmen. Nah, jenis asesmen apakah yang akan diberikan kepada Diana? Menurut pendapat kelompok kami ada 2 jenis asesmen. Yang pertama adalah asesmen diagnostik dan yang kedua adalah asesmen formatif selama pembelajaran. Asesmen formatif di sini kami gunakan sebagai metode untuk mengevaluasi proses pemahaman Diana, kebutuhan pembelajaran serta kemajuan akademiknya secara saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini kami lakukan dengan memantau pembelajaran peserta didik yang diberikan dengan cara memberikan umpan balik secara berkala dan berkelanjutan. Kami harap pelaksanaan asesmen formatif ini kemudian dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan Diana secara langsung, karena dia dapat mendapatkan feedback secara langsung. Jadi menurut kelompok kami, asesmen yang diberikan kepada Diana ini harus lebih banyak berupa asesmen formatif seperti itu. Selanjutnya terkait pertanyaan ketiga, yaitu kesimpulan yang dapat ditarik dari kasus Diana ini adalah tidak ada peserta didik yang bodoh, yang ada adalah kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Seperti pada kasus Diana, di mana gaya belajarnya adalah auditory. Sebagai guru, kita harus memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Kita tetap dapat melakukan asesmen formatif dengan metode ujian lisan, recording audio ataupun video dengan tetap memperhatikan prinsip asesmen yang baik, yang dirancang secara adil, profesional, valid, dan juga dapat dipercaya atau reliable. Kemudian saat kami melakukan presentasi di kelas secara kelompok kami mendapatkan beberapa pertanyaan. Dan salah satu pertanyaan yang merupakan pertanyaan yang saya tanggapi adalah apakah dengan kasus Diana ini dia gaya belajarnya auditory, apakah dia akan terus diberikan treatment dengan asesmen formatif berupa auditory, asesmen yang disajikan dengan media auditory. Jawaban saya adalah mungkin awalnya iya, namun secara bertahap guru harus menyesuaikan bentuk asesmen formatifnya menjadi asesmen tulis, karena pembiasaan itu sangat penting dan ini
sekolah merupakan tempat untuk mendidik peserta didik yang nantinya agar dia terbiasa mengerjakan asesmen secara tulisan. Di jenjang yang lebih tinggi seperti sekolah SMP dan SMA, kebanyakan asesmen dilakukan secara tulis. Oleh karena itu, gurunya bisa memberikan latihan-latihan yang juga mengkombinasikan antara tulisan dan juga lisan, seperti itu. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan.